Ada pepatah Minang, mungkin kalau bapak-bapak apa, tabuh dibuat tigo-tigo, diganjul badan babadi pulang, katampe asal mulu, suruh ke tanah nan sakingkah, lain terwatnya. Tahu pak? Badan ayah pamandian balasia tapi bunyi kapan dikocong di kabel limbo, langkok satanggi dua ibu. Diarak maju ke surau, tiba di surau dibujual kan, mayu yang subahnya sampai. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal wa linahtadiya Sebagai Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafaa hufratin minan nar fa anqadhakum minha wa dzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Subhanallahu azim. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga Allah menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan kaki kita untuk hadir ke masjid ini. Mudah-mudahan semua langkah kita tadi ke sini satu persatu menjadi amal ibadah untuk kita semua. Dan setiap langkah kita tadi ke sini satu persatu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Salam diaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan besok kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita akan dipanggil untuk berkumpul di telaga Al-Haudnya Rasulullah. Dan kita akan ikut bersama-sama dengan rombongan Rasulullah untuk masuk ke Jannatul Firdaus. Baik, sesuai kita ini. Setuju? Karena masuk surga itu tidak bisa seorang-seorang. Masuk surga itu harus bersama-sama, saling bergandengan tangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tinggal di Bandung. Saya pulang biasa sebulan sekali untuk safari dakwah. Baru sampai kemarin, dari pagi di Padang, zuhur kami di Masjid Suropantan, maghrib di sini, besok subuh kami di Dharmasraya, zuhur di Sawadunto, maghrib di Batu Sangkar, subuh di Bukit Tinggi, zuhur di Bukit Tinggi, maghrib di Padang Panjang, terus balik ke Padang. Tadi ketika di Suropantan itu ada jamaah yang tanya, itu apa tujuannya ada polisi berdakwah? Mau apa? Kan pertanyaan itu. Terus kata pengurus saya, Pak Edi namanya seorang Edi Kopi, berapa bayarnya itu? Dua pertanyaan. Saya jawab tadi, satu, perjalanan dakwah saya ini adalah panggilan Allah. Saya bukan orang politik, tidak sedang mencari suara, tidak mau jadi caleg, tidak mau jadi bupati atau wali kota. Jadi tidak ada kepentingan politik saya di dalam menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Karena pasti curiga, wah ini daerah mau caleg ini. Kalau mau caleg dia sering-sering ke masjid. Saya sudah berdakwah 4-5 tahun yang lalu. Ketika saya masih aktif, saya baru pensiun tahun lalu, akhir tahun kemarin. Itu
jawaban pertama yang saya sampaikan ke jemaah. Jadi jangan suuzon bahwa saya datang mungkin untuk kepentingan wah ini mau cari suara di Solo. Enggak. Saya orang netral, saya tidak mau terlibat di parpol apa. Yang kedua ditanya itu bayarnya berapa? Insya Allah saya tidak pernah meminta bayaran apapun ketika saya datang ke suatu tempat. Semua perjalanan saya biaya sendiri, dan saya yakin bayaran terbesar itu hanyalah dari Allah. Ya, kalau dihitung-hitung mungkin biaya saya lebih besar kalau datang ke Solo. Dari Bandung, Jakarta, terbang pesawat, tidur di hotel, naik mobil lagi. Tapi bukan itu. Ya, karena setiap kita yang bersahadat wajib untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari-hari saya profesinya saya dosen hukum ayu, doktor saya hukum, saya asesor, saya juga advokat, saya pengacara. Dakwah ini adalah jalan yang Allah takdirkan saya untuk menyampaikan satu atau dua ayat dari Allah. Saya mau tanya dulu topik kita apa ini? Tentang politik Islam atau tentang perubahan perilaku kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Majelis Untuk Israel ini. Saya ingin tema bagaimana bertauhid yang benar itu dan bagaimana beriman yang benar itu dalam kehidupan sehari-hari dan harus diimplementasikan dalam kehidupan itu. Bertauhid dan beriman yang benar berarti ini sifatnya lebih kepada perubahan dalam perilaku beribadah kita dan perubahan dalam bermuamalah kita. Nah, kalau ini saya kaitkan ini lebih condong kita untuk berhijrah, ya kan? Harus melakukan sebuah perubahan. Baik. Di dalam surat At-Taubah yang ke-20 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad. Jihad ini kata jawaban bagaimana merubah iman dan tauhid. Orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, di amwalihim wa anfusihim, dengan harta, dengan jiwa, a'zamu darajatan Allah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Faizun itu orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kemenangan itu bukan main bola. Oh, menang main bola, menang main bulu tangkis, bukan. Kemenangan itu mendapatkan tiket untuk masuk ke surganya Allah. Ada dua kata penting tadi, hijrah dan jihad. Hijrah itu apa? Hijrah dalam beriman, hijrah dalam bertauhid. Hijrah itu adalah sebuah perubahan. Kalau secara epistemologi, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah perpindahan tempat. Maka hijrah Rasulullah itu disebut dengan hijrah makaniyah. Tetapi hijrah kita hari ini, perubahan yang harus kita lakukan hari ini adalah
hijrah maknawiyah, hijrah yang bermakna, atau bisa disebut dengan hijrah sulukiyah, hijrah akhlak, hijrah perilaku, hijrah cara beribadah kita, hijrah cara bermuamalah kita. Itu hijrah yang konteks hari ini kita lakukan. Pertanyaan, kenapa iman orang hari ini sulit betul untuk merubah ke jalan Allah? Bagaimana orang untuk datang ke masjid itu susah? Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk bisa berada di jalan Allah. Itulah yang dinamakan dengan hidayah. Hidayah itu tidak datang sendiri. Hidayah itu harus dijemput. Dengan cara apa? Dengan cara berlari kalau kita mampu berlari. Dengan cara berjalan ketika kita tidak mampu berlari. Dan dengan cara merangkak pun kita harus menjemput hidayah itu. Kita yang duduk di sini, yang duduk dalam majelis hari ini, baru ini orang yang dipilih oleh Allah. Kalau Allah nggak gerakkan hati kita, bisa nggak kita duduk di sini? Kalau Allah nggak takdirkan saya duduk di sini, nggak mungkin saya jauh-jauh dari Bandung sampai di Salayo ini, karena saya nggak pernah lewat di Salayo. Kalau ke Solo saya ke Jakarta, bisa lewat jalan darat, nanti lewat. Kebetulan saya menerbitkan sebuah buku, Pak. Buku saya terakhir saya judulkan The Power of Hijrah. Di mana di dalam cover buku itu saya tulis, untuk apa kamu mengejar dunia? Sementara ada perjalanan yang lebih panjang, yang lebih berat, yang lebih melelahkan daripada dunia, yaitu akhirat. Maka bersegeralah untuk berhijrah, karena mati tidak pernah menunggu tuamu, mati tidak pernah menunggu sakitmu, dan mati tidak pernah menunggu taubat. Ada pepatah Minang, mungkin kalau bapak-bapak apa, tabuh dibuat tigo-tigo, diganjul badan babalik pulang, katampe asal mulu. Surwi udah tanah sabingkah lain kawarnya. Tahu Pak? Badan ayah pamandian balasia tapi uji kapan dikocong di kabel info langkok satanggi doa ibu. Dia kan ngadu ke surau, tiba di surau dibujuakan, nah ini yang subahnya sampai takjub. Dibawa ke Pusaro, tiba di Pusaro dibujuakan, main yang ngadok kiblat, papan salah yang babate. Ditimunkan apa kuburan, tak tagak semejan nanggu, manyalai sekujang hitam, doa dibaca penghabisan, kurang-kurang 3 badan seorang ini. Itu proses kehidupan kita untuk mati dan pulang kembali kepada Allah. Apa Bapak tahu artinya? Itu kan proses mati, dimandikan, dikafani, dikuburkan, menghadap kiblat, dipakai bahkan salah. Itu pepatah ayah kalau di Minang dulu. Saya tidak tahu siapa pengarangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tantangan kita hari ini, kenapa orang lemah imannya? Kenapa orang lalai kepada Allah? Hari ini kita berada di sebuah episode di era yang disebut dengan era globalisasi. Global itu dunia tanpa batas. Apa ciri dari era globalisasi hari ini? Satu, ditambah dengan kemajuan transportasi. Kalau dulu bapak-bapak kita, orang tua kita pergi naik haji 3 bulan, 2 bulan baru sampai di Mekah. Kalau sekarang orang naik haji berangkat pagi, sore dan nyampe. Betul? Satu lagi ciri dari globalisasi adalah lompatan teknologi. HP ini semua ada di dalamnya.
Betul kan? Dulu kalau kita mau beli martabak, kita harus ke pasar. Kalau sekarang beli martabak, pencet-pencet saja di dalam rumah, diantar orang martabak ke rumah kita. Betul? Atau nasi goreng, diantar ke rumah. Betul Pak ya? Itu teknologi. Yang baik banyak di HP ini. Al-Quran juga ada, orang kajian ada, apapun hadis ada, tetapi yang buruk juga tidak sedikit ada di dalamnya. Bapak Ibu tahu LGBT? Tahu LGBT? LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender. Laki-laki sama laki-laki, padusi sama padusi. Berdasarkan data 2019, 8.000 LGBT itu ada di Sumatera Barat, dan itu tertinggi di Indonesia. Boleh Bapak buka YouTube nanti. Itu bahaya, menghancurkan generasi kita melalui teknologi dan budaya-budaya asing yang tidak mampu untuk kita saring. Akhirnya anak-anak kita jatuh ke dalam perilaku seks menyimpang tadi. Kalau hari ini Bu, anak kita laki-laki, kita nggak takut berpacaran dengan anak perempuan. Yang takut itu anak kita laki-laki pacaran sama anak laki-laki. Itu yang kita takutkan hari ini. Pertanyaan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Saya pernah ketemu dengan Pak Fauzi Bahar, itu kenapa ya? Ketua LKM Sumat. Ketika saya menyampaikan tausiah di Masjid Al-Hakim di Padang, di pinggir pantai, saya berikan data. Gara-gara teknologi di Padang saja, jumlah orang yang melakukan perceraian karena perpecahan rumah tangga, karena perselingkuhan, 2021 1.600 kasus. Dan hampir sebagian besar karena CLBK. Tahu CLBK? Bu? Tahu? Gara-gara HP. Ada reuni minta nomor HP teman dulu zaman SMA, iseng-iseng, saling bersapa, akhirnya video call, akhirnya saling bertemu di luar, runtuh rumah tangga kita. Itu tantangan kita hari ini di era globalisasi. Yang kedua, tantangan kita hari ini bahwa kita memang berada di era fase di ujung akhir zaman. Di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan ada 5 fase dalam Islam. 1. Fase nubuwah 601 sampai 632 Masehi ketika Rasulullah memimpin. Kedua, fase kedua adalah fase alamin hadis nubuwah 632 sampai 661. Ketika Rasulullah meninggal, dilanjutkan oleh kepemimpinan para sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan seterusnya. Lalu fase ketiga Islam itu adalah fase mulkan abad, dimulai dari tahun 663 sampai dengan 1924. Kalau kita melihat sejarah, berakhirnya fase kejayaan Islam itu ketika runtuhnya kerajaan Utsmani di Turki pada tahun 1924 oleh Raja Kemal Atatürk. Lalu fase 1924 sampai hari ini adalah fase mulkan Jabariyah, fase Islam dalam posisi diserang, dijelekkan, Al-Quran diinjak, Nabi Muhammad dihujat, Allah pun dihujat. Itu memang sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwa umatku kelak, kata Rasulullah, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bagaimana
Tetapi Allah telah mencabut rasa takut dalam hati musuh-musuh kalian. Kalian bagaikan busa dalam surga. Apa dosanya? Buih di lautan. Ketika pasang dia bertengger, ketika surut dia masuk lagi ke dalam lautan. Dan Allah tanamkan kepada dada kalian penyakit al-wahan kata Rasulullah. Lalu sahabat tanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubud dunia. Apa itu hubud dunia? Cinta dunia. Wahara yang bermau, tapi takut akan kematian. Nah, kita lihat hari ini. Ini berkaitan dengan kenapa orang iman yang lemah, kepercayaan dengan Allah lemah. Karena hari ini ada yang disebut dengan perilaku hedonisme. Pernah Bapak Ibu dengar hedonisme? Perilaku hedon yang mempertontonkan punya mobil Rubicon, yang mempertontonkan punya motor besar, mempertontonkan punya rumah bagus, mempertontonkan punya harta banyak. Sedikit-sedikit foto, cekrek sedang naik mobil baru. Ada nggak itu posting di update di status? Cekrek sedang makan steak, cekrek tidur di hotel bintang 5. Banyak nggak di grup-grup WA kita begitu? Betul kan? Hedon itu penyakit hari ini. Di mana dia mengidolakan harta dunia, sementara dia lupa dengan Allah. Dia lupa bahwa Allah adalah pemilik segala yang ada di langit, pemilik yang ada di bumi dan seluruh isinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lupa dia. Yang kasus terjadi sekarang, apa itu? Anaknya pegawai pajak, gajinya nggak seberapa, hartanya ternyata luar biasa. Dipertontonkan mobil-mobil, rumah-rumah, padahal ini pegawai golongan 3, salon 3 dia. Mengejar dunia hari ini, termasuk mengejar kekuasaan. Bapak lihat sepanjang jalan ada baliho gede-gede, semuanya orangnya tersenyum semua. Pilihlah aku, kan begitu katanya. Ada nggak di Solo ini? Besar-besar dia pasang, pilihlah aku. Kalau mau caleg, rajin ke Mas Haji. Ya kan? Nyumbang karpetnya, nyumbang infonya, nyumbang itunya. Bisa, tapi dia tidak pernah datang ke Mas Haji. Di telepon, di WA, tidak pernah balik. Telah berganti nomor HP. Nah, itu dari Solo kepada ya, kalau ada kepentingan, baru dia datang ke masjid, baru dia dekat-dekat kepada jemaah. Kasih kalender lah, kasih inilah, kasih sembako lah. Akhirnya ketika dia menjabat, ketika dia tidak amanah, dia tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, tidak terpercaya. Nah, bagaimana mau amanah? Modal besar dikeluarkan harus kembali dalam waktu 5 tahun. Itulah demokrasi kita hari ini. Mahal biayanya. Tapi orang berubah-ubah hari ini, Pak. Makanya saya tidak mau ikut parpol. Ada yang ngajak, enggak, saya tidak mau. Kita lanjutkan. Kenapa kita harus beriman dan bertauhid kepada Allah? Satu tadi, Allah pemilik segala yang ada di langit, adalah pemilik yang ada di bumi. Yang kedua, bahwa kita harus menyadari untuk kita berhijrah, beriman, bertauhid kepada Allah, bahwa semua kita pasti akan mati. Semua kita akan batas waktunya hidup di dunia. Setuju tak, Pak? Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajalun, setiap umat memiliki ajal. Ajal akan kematiannya. La yastaghfirun,
waktu dan ajal itu datang nggak bisa dimundurkan, wala yastaqdimun, dan juga tak bisa untuk dimajukan. Pasti semua kita akan mati. Kapan? Di mana? Dan bagaimana cara kematian itu datang? Hanya Allah lah yang tahu, karena itu hak prerogatif dari Allah. Tapi kita berdoa, kita mati dalam keadaan istiqomah di dalam Allah, sedang sholat, sedang ngaji, sedang jadi imam, sedang ceramah agama, sedang baca Quran. Itulah kematian-kematian yang kita pilih di jalan Allah. Tapi ada juga orang yang mati sedang bermaksiat, karena orang mati itu sesuai kebiasaannya, Pak. Ada orang mati yang sedang joget-joget, ada orang mati karena minuman keras, karena suka minum. Ada orang yang mati karena balapan, karena suka balap-balap, tabrakan, mati. Ada orang yang mati di bak ular, karena pawang ular, mati. Mati itu sesuai dengan kebiasaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, bahwa semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka tidak boleh kita sombong dengan Allah. Kaifa ta'muruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian mau sombong? Bagaimana kalian mau ingkar kepada Allah? Kalian yang tadinya mati, lalu Allah hidupkan, lalu Allah matikan lagi, dan lalu Allah hidupkan lagi, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Summa ilaikum turja'un. Jadi kita itu mati 2 kali, hidup sebenarnya 2 kali, Pak. Kalau dari ayat tadi. Makanya nggak boleh kita sombong dan ingkar. Kaifa ta'muruna billah, bagaimana kalian mau sombong? Bagaimana kalian mau ingkar? Bagaimana kalian mau kafir? Itulah bahasa. Lalu yang berikut, yang keempat, kenapa kita harus selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah? Karena besok ada hisab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yakin dan kita akan dihisab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Dihisab semua kita oleh Allah. Lalu yang kelima, setelah proses hisab itu kita akan menerima sebuah buku catatan yang disebut dengan kitab, yang disebut dengan raport kita masing-masing, yang besok kita akan baca sendiri raport itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah di dalam surah Yasin ayat ke-12? Kami bangkitkan besok orang-orang yang mati itu, lalu kami kumpulkan semua perbuatan yang pernah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku yang masing-masing akan kita terima di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah pengadilan Allah. Bahkan buku itu besok akan digantungkan di leher kita, dan kita sendiri besok yang akan membaca buku itu di hadapan Allah. Iqra kitabaka kafa binafsika 'alaika hasiba. Baca sendiri buku kamu itu besok, Bapak. Tidak bisa bohong, Pak. Di hadapan Allah bisa kita bohong. Bisa kita tipek buku itu besok, catatan dulu kita ganti dengan catatan lain, nggak ada lagi waktu.
Karena ketika itu mulut kita akan terkunci. Hanya tangan kita yang berkata, kaki kita yang bersaksi tentang apa yang pernah kita kerjakan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Kami kunci mulut mereka besok kata Allah. Hanya tangan mereka yang berkata, kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang pernah kamu kerjakan. Ini berapa menit lagi nih? Berapa menit lagi Pak? 4 menit lagi? Sambung bisa. Ya, saya Oh gitu? Ya boleh. Jadi besok nggak bisa lagi kita bohong di hadapan Allah. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tadi surah Yasin 65 ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka ketika kita hidup di dunia, jadilah kita orang-orang yang memperoleh kemenangan. Wa ulaika humul faizun di dalam at-taubah tadi. Atau di dalam ayat lain dikatakan muflihun, orang-orang yang beruntung. Jangan orang-orang yang muflisun. Muflisun itu orang-orang yang merugi. Tahu ibu-ibu orang merugi? Bu, bukan orang yang merugi jualan di pasar, bukan. Makanya dalam hadis dikatakan innal muflisuna min ummati ta'tiya yaumal qiyamah bisalati wasiyami wa zakati, bahwa kelak ada di antara umatku kata Rasulullah yang besok datang di hari kiamat, dia membawa sholat, dia membawa puasa, dia membawa zakat, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Wa qadimna ila ma amilu min amilin faja'alnahu habba'an mansura. Besok kami perlihatkan amalan mereka, tetapi amalan itu akan berterbangan bagaikan debu. Wa qadimna ila ma amilu min amilin faja'alnahu habba'an mansura. Mansura itu terbang. Jadi diperlihatkan amalannya itu, tetapi amalan itu dibiarkan saja oleh Allah. Tapi amalan itu terbang, kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu orang-orang yang muflisun, orang-orang yang merugi dalam kehidupan di dunia. Dan nanti kita sambung. Asal bertahan, kalau Bapak Ibu bertahan, siap. Kita lanjut nanti. Ayo sepakat gimana? Maka habis sholat kita lanjut dari 10-15 menit. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum.